Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat, salam sehat, salam bebas narkoba. Halo sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di tengah pandemi yang sedang beriringan dengan kehidupan kita, mudah-mudahan kita selalu sehat, jasmani, terutama sehat rohani. Karena akal sehat akan membawa kita menjadi semakin lebih baik lagi. Gunakanlah selalu akal sehat. Saya Jules Savai seperti biasa akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan di Kolabara Talk dalam channel Saiful Zaman Channel dan juga Sorotan Riswanda Channel. Seperti biasa saya ditemani dua sosok ini yang sudah Anda kenal tentu saja. Ada Kang Saiful, penggemar suara hati rakyat. Ada Kang Riswanda PhD. Beliau adalah akselerator kebijakan. Ya, kita kali ini akan berbicara mengenai semua sudah tahu tentu ya. Saya akan coba buka dulu supaya tidak salah. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pemerintah atau istana menganggarkan 8,3 miliar untuk membeli mobil. Pertanyaannya, mobil untuk siapa? Pertanyaan kedua, kebijakan ini peka terhadap krisis ataukah tidak? Ya kan? Ya, kita tahu beberapa pihak mengkritik pemerintah, termasuk kita juga sekarang ini membicarakan masalah itu yang menganggarkan APBN 2022 sebanyak 8,3 miliar rupiah untuk membeli 4 mobil jenis SUV dan komuter. Nah, ini tentu saja membuat pro kontra ya beberapa pihak. Ini keputusan yang tidak bijaksana konon katanya. Kenapa anggarannya tidak lebih baik untuk bantuan saja ke rakyat, mengingat kita sedang susah, sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Belum lagi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang fokus pada relokasi dan refocusing anggaran karena pandemi COVID-19. Nah, saya akan nanya dulu nih sama yang kritis, Kang Saiful Zaman. Kumaha Kang, ini pemerintah 8,3 miliar untuk 4 mobil, kita lagi pandemi COVID-19 ini. Jadi sebetulnya keputusan pemerintah itu bijaksana sih. Oh gitu ya? Tapi tidak bijak sini. Harusnya kan bijaksana, bijak sini. Iya. Kemudian bicara angka, 8,3 miliar itu angka yang sangat kecil. Bisa jadi tidak berarti kalau dibandingkan dengan angka APBN yang sangat jauh lebih besar. Iya. Dibandingkan dengan penanganan COVID-19, dibandingkan untuk belanja vaksin atau antigen atau yang lain-lain, itu jauh lebih kecil. Tapi itu buat penguasa. Kalau buat kita 8,3 itu udah kebayang kita bisa hidup. Iya. Untuk anak cucu kita itu. Kalau buat kita. Nah, jadi tentu kalau pertanyaannya peka atau tidak, ya jelas tidak peka. Harusnya kan ini mengulang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani yang akan menganggarkan dana PEN untuk pemindahan ibu kota. Itu kan jangankan profesor doktor, saya kira rakyat jelata, teman-teman kita tukang beca yang sering nongkrong sama-sama di samping rumah ini, mereka juga sudah sangat tahu, paham gitu. Ini kok ini jelas alokasinya untuk ini kok dipakai ke sini gitu. Nah, ini juga sama, saya kira 11-12 lah. Walaupun angka tadi ya untuk levelan pemerintah Indonesia tidak besar, cuman ya tetap buat rakyat itu sangat besar. Jadi satu mobilnya berarti kan 2 miliaran kurang lebih. 2 miliar buat kita itu bisa beli mobil, rumah, motor, tabungan. Satu lagi terakhir Kang. Kita sih nggak kepikiran sama sekali buat ganti mobil. Atau kita sih nggak kepikiran buat beli mobil. Buat makan. Untuk sebagian sahabat kita, buat makan aja hari ini tuh masih berpikir ini saya harus keluar rumah, saya harus dapatkan uang untuk makan nanti malam gitu. Nah, kemudian dipaparkan kabar-kabar seperti ini, saya kira sih menyakiti hati rakyat. Saya sih melihatnya begitu. Iya.
Kang Riz, dari sisi kebijakan, dari sisi buah keputusan gitu loh. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa apakah kebijakan ini peka terhadap krisis gitu. Untuk siapa ini gitu? Pembelian mobil ya tentu saja untuk istana pasti gitu loh. Maksud saya untuk siapa ini sindiran. Silakan Kang Riz. Ya, saya sih terus terang tidak ingin terjebak dengan diksi mobil istana ya. Mau mobil kecamatan gitu ya, mobil kelurahan, mobil istana, ataupun mobil kegubernuran, harus ada justifikasi yang make sense ya. Common sense seperti prolognya Kang Ijo. Akal sehatnya gimana nih? Ya, hitungannya. Nah, artinya bahwa kalau memang ada mobil mogok ya apakah harus beli baru? Nah, artinya pesan saya adalah bahwa APBN prioritas itu kan sebetulnya menurut kalau kita bicara sense of crisis gitu ya, public policy dalam konteks sense of crisis kan ada refocusing atau pembobotan ulang APBN prioritas. Nah, seiring dengan itu tentunya ya harus dijelaskan saja apa sih alasan kalau memang ini ceritanya ingin memantik, waduh ada kemacetan nih dalam produksi misalnya mobil nasional gitu ya, atau apa yang mungkin bisa jadi dasar data yang baik, sedikit masuk akal lah. Iya, make sense gitu kan. Policy atau kebijakan publik ya salah satunya adalah making sense ya, making some sense gitu. Nah, artinya pada saat pembelian ini melanggar sendiri ya apa yang direfokuskan, apa yang dibobot ulang, maka pertanyaan selanjutnya adalah sumber pembiayaannya dari mana? Tapi kalau memang ini bebannya adalah beban APBN prioritas dengan pertimbangan sense of crisis, ya tentunya harus ada penjelasan yang lebih rinci. Kenapa? Itu harus kebijakan publik sebetulnya bicara sumber daya ini dari mana? Resources ya. Kan APBN prioritas itu juga sumber pemasukan APBN kan tidak harus selalu dari sektor pajak. Kan tidak harus selalu dari sektor yang memang kategorisasinya kan ada pemecahan prioritas Kang Ijo. Nah, kalau memang ini diambil dari dana operasional keseharian sebetulnya sih ada kategori kewajaran yang bisa diceklis sebetulnya. Tapi kalau kemudian anggaran ini diambil dari prioritas yang seharusnya ditempatkan pada tempat lain, nah ini jadi ya dijelaskan saja penggunaan uang negara kan memang harus dijelaskan, tidak masalah. Baik, terima kasih Kang Riz, Kang Saiful. Tetapi yang pasti sahabat, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua untuk mengevaluasi rencana pembelian mobil istana 4 unit dengan total nilai sebesar 8,3 miliar. Kalau tadi di awal saya menyampaikan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang harusnya fokus pada pandemi, sebaiknya itu memang difokuskan untuk pandemi. Semoga ini menjadi sekali lagi pencerahan untuk kita semua. Sekali lagi, setiap perbincangan di Kolaborator di Saiful Jamban Channel maupun di Sorotan Iswanda Channel bukan untuk menyudutkan, menyalahkan satu atau beberapa pihak, tetapi ini sebagai pembelajaran, sebagai literasi kita bersama. Salam kedaulatan rakyat, salam sehat, salam bebas narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.